بنية الفتوح والمنى وصلاح الجسد الله يحفظنا في ديننا ودنيا الظاهر والباطن وأن الله يتكرم علينا ونكرم من الصالحين يا ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر بالفرج يا رب العالمين وجب بحضر الليالي توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا كريم وحاجة الحاضرين أجمعين يا رب العالمين بشر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para hadirin jamaah Jalsa Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Senantiasa kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat baik yang kita tahu maupun yang belum kita tahu. Nikmat yang kita sadari atau kita rasakan maupun nikmat yang sebetulnya penting tetapi kadang-kadang tidak dianggap nikmat oleh kita karena kebodohan kita terhadap pemahaman rezeki dan nikmat itu sendiri. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, menyadarkan pikiran kita bahwa sebenarnya nikmat itu bukan hanya harta dan materi, tetapi nikmat ketersambungan hati kita dengan Allah dan Rasulnya, nikmat kebaikan iman yang ada di dalam hati kita, nikmat baiknya amaliyah Islam dalam keseharian kehidupan kita. Itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha ni'matul Islam hiya a'lan ni'mati halat bisaha. Demikianlah Nabi dan para salafun salih mengajarkan kepada kita. Termasuk apa yang kita hadiri pada setiap malam Selasa adalah merupakan sebuah taufik dan hidayah dari Allah untuk menyambungkan kita, memperbaiki kita, yang tentunya ketika hal-hal yang terkait dengan Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai rutinitas keistiqomahan kita, maka adalah sangat wajar jika kemudian akan berakibat baik dan akan menjadi salah satu pertanda kita untuk husnul khatimah. Itu penting. Karena husnul khatimah dianggap kurang penting oleh orang sekarang, padahal penting sekali. Apa yang kita kerjakan selama 50, 60, 70 tahun, ketika nanti ajal menjemput dan kita tidak mendapatkan husnul khatimah, maka sia-sia semuanya. Kayak hujan 1 tahun dihapus dengan panas 1 hari. Oleh karena itu selalulah minta husnul khatimah, terutama usianya yang sudah di atas 30, 40, kalau lagi sujud kepada Allah minta, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Mudah-mudahan barakah daripada apa yang di majelis ini dan yang akan kita baca di majelis ini, baik salah ala Nabi maupun Al-Quranul Karim
atau bahkan kitab-kitab ilmu yang kita baca ini mudah-mudahan akan diterima oleh Allah, akan menyebabkan akan menjadi sebab taufik dan hidayah yang akan membuat kita bisa meraih husnul khatimah insyaallah taala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang mana kita sudah sampai pada akhir dan penghujungnya sebetulnya, dan ini juga husnul khatimah. Kalau akhir penghujungnya baik, itu yang namanya husnul. Apa sih husnul khatimah itu? Husnul khatimah itu berakhir dengan baik. Berakhir dengan baik. Jadi nggak peduli sebelum-sebelumnya itu. Begitu akhirnya baik, itu namanya husnul, dan itu yang diminta Nabi. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kitab ini sudah menuju kepada akhirnya. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada kita adab persahabatan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini kecuali punya sahabat, walaupun satu. Apakah sahabat itu hanya sekedar kenal, sering komunikasi, kumpul? Iya. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk apa? Untuk liutammima makarimal akhlak. Banyak hal yang kemudian oleh Nabi diakhlakkan, diadabkan oleh Nabi. Dan dengan adab ini kita akan bisa berbeda dengan binatang dengan adab. Binatang makan enggak? Kawin, minum, kerja. Kalau kita kawinnya, kerjanya, makannya, minumnya tidak tersentuh oleh penyempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjadi seperti yang dikatakan oleh Allah, mereka seperti binatang. Mereka ini siapa? Manusia. Saya dan Anda. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah dalam Quran. Manusia-manusia itu yang tidak tercerahkan, tidak terbimbing oleh petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka walaupun wujudnya mereka manusia, di mata Allah, dalam pandangan Allah, mereka adalah binatang. Kebiasaannya binatang ini senang dengan binatang yang satu jenis ya. Kucing biasanya nggak main dia sama ayam dah. Kucing mainnya sama kucing, anjing sama anjing, bebek sama bebek. Maka sampai dikatakan al-insanu yamilu ala bani jinsi. Orang itu akan cenderung bersama dengan sejenisnya, baik itu jenis kewarganegaraannya atau adat istiadatnya atau yang lain-lainnya. Bahkan dikatakan juga bahwa burung itu at-tuyuru ala ashbahiha taqa'u. Jadi ada burung terbang misalnya, kemudian dia hinggap di kelompok. Nggak mungkin burung gagak hinggapnya di burung pipit misalnya, enggak. Burung elang ngobrolnya, kumpulnya sama apa namanya, burung beo, enggak. Beo yang burung elang itu sebuah ungkapan perumpamaan dari para orang bijak untuk mengingatkan kita bahwa seandainya kita macan, jangan kumpul sama kucing. Kok ada macan sekumpulnya sama kucing terus misalnya. Kok ada gajah kumpulnya sama semut, terus duduknya sama semut, ngobrol. Ini perlu dicurigai, ada apa? Demikianlah
bab yang kita baca pada malam hari ini itu adalah adabnya persahabatan. Persahabatan itu bebas. Siapa mau berteman dengan siapa. Cuman diingatkan oleh Nabi seperti pada pelajaran yang lalu bahwa kata Nabi, seseorang itu akan sangat ditentukan oleh temannya, ya. Maka berhati-hatilah mencari teman. Teliti untuk mencari teman, karena itulah dirimu, itulah agamamu, itulah penentu baik dan burukmu. Teman manusia, ya. Teman buku ada. Buku itu adalah teman. Channel TV adalah teman. Sosial media adalah teman. Kalau kita punya channel sosial media misalnya salah satu apa gitu, maka kan itu ada pertemanan, ya. Ada pertemanan. Biasanya kecenderungan seseorang itu akan memilih pertemanan terhadap apa yang menjadi karakter dan kebiasaannya. Kalau orang tidak terbiasa masuk kepada pertemanan grup bisnis misalnya, akun bisnis, dia pusing, padahal dia anak masih SMP misalnya gitu. Jadi coba nanti dicek lagi tuh pertemanannya itu di akun-akun apa. Kalau akunnya tidak baik, lebih baik sebaiknya keluar saja. Kenapa? Karena itu akan dimunculkan terus dan akan mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Nah kan saya sempat bilang kemarin, kalau sohib itu teman, ya. Kalau khalil itu akrab, ya. Khalil itu akrab. Mana tingkatan yang lebih tinggi antara sohib dengan khalil? Ya khalil. Setiap yang akrab itu pasti teman. Semua teman belum tentu akrab. Apa artinya akrab? Kesana kemari bareng, berbagi ini, berbagi itu. Nah, akhir zaman ini banyak orang menganggap khalil, teman akrabnya itu bukan lagi manusia. Banyak orang tidak punya teman akrab. Tapi teman akrabnya itu yang selalu dibawa, selalu diajak ngobrol, selalu dilihat, selalu diperhatikan. Itu yang ada di ini. Ini khalil, ini namanya teman akrab. Ini penentu hancur dan tidaknya kita. Ini penentu istiqomah atau bubarnya istiqomah kita. Maka itu perhatikan apa yang ada di. Sudah banyak saudara-saudara yang dirahmati Allah, sudah banyak sekali orang yang hancur gara-gara itu pemikirannya. Bayangkan tiap hari berapa lama kita mantengin itu. Anda hadir majelis maulidnya maulid dzikirnya 1 jam, taklimnya 1 jam, seminggu sekali. 2 jam, ya, 2 jam. Kalau kita zaman sekarang ini lihat handphone 2 jam sehari, aduh itu orang ketinggalan berita itu kalau kayak gitu. Berapa jam? 5 jam, 7 jam kalau dikumpulkan itu. Nah kadang-kadang sampai ada orang ikut-ikut majelis, perbuatannya tetap aja. Nah gimana nggak mau tetap? 2 jam dalam 1 minggu dibanding dengan 30 sampai 70 jam. Oleh karena itu perhatikan, kita mau berteman dengan siapa, jangan, tidak ada kata terlambat untuk memutus. Dalam arti bukan putus silaturahmi, ya, mengurangi, meninggalkan. Ya pelan-pelan, ajakannya ditolak misalnya. Itu akan jauh lebih menyelamatkan kita. Lebih baik Anda tidak punya teman, tapi Anda selamat, daripada Anda banyak teman, tetapi toksik dan racun semuanya. Imam Ghazali mengatakan wa adabus suhbah, dan adab bagi sebuah persahabatan itu. Pertama,
ada 13 ya. Adabnya ada 12 adabnya persahabatan yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Pertama adalah al-ithar bil mal. Mau berbagi. Berbagi apa? Berbagi harta. Kita punya harta, teman kita yang kita dekat dengannya kekurangan modal, berbagilah dengan dia. Punya kebutuhan, ada ini, berbagilah dengan dia. Itu adab suhbah. Apakah itu wajib? Wajib banget sih tidak ya. Tetapi bagaimana sebelum ini Nabi SAW suatu hari masuk ke sebuah kebun lalu mengambil siwak 2 biji, satunya lurus, satunya bengkok. Setelah diambil oleh Nabi, kemudian yang lurus itu dikasihkan kepada Abdurrahman bin Auf. Katanya Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, engkau lebih berhak yang lurus. Kau yang sudah ngambil, ya kan? Itu juga punyamu. Kok malah yang bengkok diambil Rasul, pemiliknya yang lurus dikasihkan ke orang lain. Bukan orang lain, ini adalah sahabat. Dan disitulah Nabi SAW mengajarkan adab. Nabi SAW pernah satu hari ingin mandi di dalam perjalanan. Karena memang di perjalanan, jadi Nabi biasanya kalau mau mandi itu salah satu sahabatnya menutup dengan kain. Nabi mandi di belakang kain itu. Dan kalau Nabi mandi itu tidak buka seluruh pakaian, karena sunnahnya Rasulullah mengajarkan kalau mandi itu pakai sarung atau pakai celana. Jadi aurat itu antara pusar dengan lutut itu tetap ditutup. Makanya jangan heran kalau Nabi mandi kemudian sahabat Nabi yang ngehalangi pakai kain tadi begini. Karena apa? Karena Nabi mandinya tidak membuka seluruh bajunya, tetapi menutup. Bahkan banyak orang-orang soleh, para kiai-kiai, para ulama, sampai beberapa tahun kemarin itu kalau mandi begitu. Dulu ketika saya masuk ke rumahnya satu kiai sepuh, kamar mandinya saya lihat ada sarung basah digantung. Dalam hati saya, kenapa ini kok nggak dibawa keluar, dijemur gitu. Ternyata sarung itu memang sarung untuk mandi. Jadi kalau beliau mau mandi, dipakai sarungnya, dibuka yang baik, kemudian dengan sarung itu dia mandi. Dan itu lebih terjaga. Kalau orang telanjang bulat itu malaikat menjauh. Kalau orang masih menutup auratnya, malaikat itu mendekat. Bahkan wanita seperti Sayyidatuna Khadijah istri Nabi, kalau Jibril datang kepada Rasulullah, tiba-tiba Siti Khadijah datang mendatangi Nabi, tidak pakai kerudung saja, Jibril keluar. Apalagi seseorang muslim yang bertelanjang. Nah, Nabi masuk, habis itu Nabi mandi ditutupin. Setelah itu Hudzaifah butuh mandi juga, sahabat yang nutup tadi. Katanya Nabi, ayo Hudzaifah, kamu, ini giliran kamu, biar saya yang nutup. Bi abi wa ummi, demi Allah jangan gitu ya Rasul. Biarkan saya urus diri saya. Apa kata Rasulullah terkait dengan siwak tadi, terkait dengan mandi tadi? Membantu ya. Ini Nabi Muhammad loh, ikut megangin nutup. Artinya bahwa seorang ulama, seorang tokoh itu untuk membantu orang lain itu bukan sebuah aib. Ngangkatin barangnya misalnya, bantuin, itu bukan suatu yang aib. Bahkan itu sebuah akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mastahaba ithnani qat. Tidak ada dua orang yang bersahabat. Illa, kecuali wa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala arfaquhuma bisahibih.
Tidak ada dua orang yang bersahabat kecuali yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling lembut kepada sahabatnya, yang paling baik kepada sahabatnya. Dan persahabatan itu akan ditanya yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu sudah menunaikan hak persahabatanmu dengan sahabatmu sama muslim, atau kamu ada kekurangan di sana? Maka itu Imam Ghazali merasa perlu untuk menyampaikan hak dan adab dari persahabatan. Yang pertama, berbagi. Berbagi terutama harta ya. Jangan cuma berbagi senyum atau berbagi salam misalnya. Tapi berbagilah harta juga. Karena orang soleh itu di dalam Al-Quran, alladzina amanu soleh gitu, wa amilus salihati, dan melakukan amal soleh. Biasanya ada gandengannya apa? Wa anfaqu mimma razaqakumullah, dan berinfak. Jadi iman soleh lalu loman ngasih, mau ngasih ke orang. Kalau iman dan soleh saja, itu hubungan antara dia dengan Allah belum teruji. Tapi begitu iman, amal soleh, lalu mau menginfakkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain, itu baru orang yang bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak mau memberikan apa yang dia miliki, setidaknya kalau ada lebih. Beda dengan sahabat. Sahabat itu kalau mau makan nyari dulu, sudah makan belum? Siapa yang belum makan? Ini makanan satu piring satu piringnya. Dia bertanya dulu, siapa yang belum makan dari kalian? Oh, alhamdulillah kami sudah makan. Baru dimakan. Ketika ditanya siapa yang belum makan, oh saya. Mau berdua. Berdua makan. Ketika dia kelihatan lapar, si ini agak pelan-pelan makannya supaya dia makan lebih banyak. Saya pernah makan dengan beberapa orang-orang soleh. Itu punya dia di nampan, satu nampan begitu, karena makan satu nampan itu sunnah ya. Kita ada berempat. Bagian beliau itu didorong-dorong pakai tangannya supaya ke arah porsi kita dan kelihatan beliau makan banyak. Saya perhatikan, saya lihat didorong, ngambil itu sambil ngedorong. Jadi kelihatan beliau makan banyak, padahal sedikit. Lah lubangnya gede, iya karena didorong ke arah kita. Ini termasuk juga jenis sedekah, sedekatus sir, sedekah yang samar ya. Kalau seandainya pun kita tidak mampu, belum mampu untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, setidaknya kalau ada lebih, lihat kanan kiri kita, lihat sahabat-sahabat kita. Karena itulah adab yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah terkait dengan bagaimana etika seseorang dalam bersahabat. Yang kedua, wal i'anatu bin nafsi fil hajati ala sabilil mubadarah min ghairi ihwajin ilal timas. Kalau Anda bersahabat, Anda punya teman, maka segeralah membantu dengan tulus tanpa harus diminta. Orang-orang dulu itu sebetulnya ini secara umum orang mukmin dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang fakir miskinnya orang mukmin itu disangka oleh orang-orang kaya. Kenapa demikian? Karena tidak mau menampakkan dia miskin, apalagi dia mau meminta. Saya pernah dengar cerita dari ibu saya almarhumah ibu. Kakek itu buka toko. Ada sisir di kantongnya. Sunnah ya, naruh sisir di kantong. Pakaiannya bersih.
sering diledek sering dibecandain sama putra-putra, dia bilang kayak orang kaya. Iya, biar disangka kaya saya. Kalau disangka kaya kan nggak perlu dikasih sama orang. Beliau punya apa? Saya semacam toko, bukan toko lah gitu ya. Jualan tiap hari. Ini hebatnya orang dulu ya. Tidak mengandalkan orang lain, apalagi untuk makan dirinya dan keluarganya, tapi kerja. Supaya apa? Supaya berkah. Nabi SAW begitu juga. Kalau ada orang yang mau memberi, alhamdulillah, Nabi tidak menolak hadiah. Tetapi dia punya penghidupan, sumber penghasilan, di mana dengan itu dia makan dan keluarganya tidak membutuh, tidak harus nunggu dari orang lain. Beliau setiap hari jam pagi kerja, nanti zuhur, sebelum zuhur pulang, sholat dulu di masjid, lalu habis itu pulang. Bukan sekali tas kresek yang dibawa itu isinya batu bata. Kenapa batu bata? Bukan beli di pasar. Jadi beliau itu di tempat kerjanya sudah ada batu bata. Kalau tidak dapat keuntungan, maka pulang tuh tetap bawa kresek isinya batu bata, agar orang yang lihat mengatakan, oh dia sudah bawa belanjaan, jadi nggak perlu dikasih. Nah, 2 sahabat ini atau 3 sahabat atau kelompok yang sedang bersahabat itu harus mencari tahu tentang sahabatnya. Ini lagi butuh apa enggak? Lah dia nggak ngasih tahu sama saya, bukan sahabat berarti. Kalau Anda tidak tahu kesulitan sahabatnya. Lah dia enggak ngomong sama saya, enggak minta, dia cuma cerita saja. Tujuannya cerita apa? Orang yang diajak cerita kita misalnya bukan Nabi, apalagi Tuhan kan gitu. Jadi cerita ini artinya ayo solusinya bagaimana. Cuman kadang-kadang ada orang yang punya harga diri, ada punya sifat iffah tinggi sekali sehingga dia tidak mau ngomong. Tapi kita kalau sudah bersahabat, melihat dia butuh, segeralah bantu tanpa harus dia meminta. Ini ukuran iman ya akhwan. Yang begini ini nanti di hari kiamat akan dipertanyakan. Lalu saya berpikir, kalau kepada teman seperti itu, bagaimana kita kepada orang tua? Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, bagaimana dengan saudara-saudara kita, bagaimana dengan keluarga besar, famili kita. Lebih afdal orang bersedekah, memberi kepada keluarganya dibanding kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kitmanus sir. Biasanya suka berbagi rahasia. Sahabat itu ya. Itu wajar. Nabi SAW pun begitu. Sahabat tadi yang megang kainnya Nabi itu termasuk sahabat yang dijuluki oleh sahabat-sahabat lain sebagai sahibu sirri Rasulullah. Dia pemegang rahasianya Nabi Muhammad SAW. Namanya siapa? Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, orang Yaman. Sayyidina Hudzaifah itu pemegang satu-satunya rahasia Nabi, dari sahabat Hudzaifah. Sampai dijulukin pemegang rahasia Nabi. Kalau di kitab-kitab akan disebut itu an Hudzaifah Ibnul Yaman sahibu sirri Rasulillah. Sampai Sayyidina Hudzaifah itu dikasih tahu oleh Nabi siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Sering kali sahabat-sahabat besar datang ke Nabi SAW, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, menawarkan mengkoreksi diri dengan mengkonfirmasi diri, mengatakan, Hudzaifah, saya ini munafik bukan? Oh enggak, ente bukan munafik. Karena kayak punya daftarnya. Berbagi rahasia. Nabi SAW berbagi rahasia dengan orang yang bisa dipercaya.
Dan itu wajar. Jadi kalau ada sahabat kita menitipkan rahasia kepada kita, aib bagi kita untuk membuka. Walaupun misalnya kita telah tidak lagi sebagai sahabat, tidak lagi sebagai bestie dengan dia, nggak boleh kita temuin. Oh itu buka. Apalagi sampai ada masalah, misalnya dibongkar habis. Kan kebiasaan seperti itu. Waktu jadi baik, dia diam. Tapi begitu dia ada masalah, awas ya, saya bongkar kamu. Itu bukan adab di dalam Islam. Karena itu adalah rahasia. Dan orang yang suka buka rahasianya orang, dia akan dibuka juga oleh Allah. Orang yang suka menyebarkan kejelekan orang, kejelekannya cepat atau lambat akan diungkap juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan wal jaza' min jinsil amal. Kalau kita ini dibuka kejelekan oleh Allah, ya Allah, ini orang akan senyum sama kita, hormat sama kita, selama mencium tangan kita. Karena kan Allah tutup siapa kita sebetulnya. Kalau Allah buka kejelekan aib kita ini, mungkin masing-masing dari kita sudah tidak lagi mau saling mengenal. Maka itu jagalah rahasia orang, jagalah rahasia sahabat, dan rahasia kita akan dijaga oleh Allah. Tutup aib daripada sahabat kita, dan aib kita akan ditutup oleh Allah. Dan ini yang ketiga. Yang keempat, satrul uyub, menutup aib. Saudara yang dirahmati oleh Allah, tahu ghibah enggak? Ghibah, tahu. Menyebut orang dengan kejelekan, menyebut saudaranya dengan kejelekan. Itu dosa besar. Pelaku ghibah itu kalau itu dosa besar ghibah itu. Kalau seandainya orang yang terus-terusan ghibah itu bisa tidak sah menjadi saksi dan menjadi wali untuk nikahkan anaknya. Karena syaratnya wali itu adalah orang yang adil, orang yang jujur. Apa orang jujur itu? Orang yang tidak mengerjakan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa. Dan itu kemudian banyak sekali orang-orang yang ketika akan nikahkan anaknya diwakilkan kepada para kaum soleh, ya. Kenapa? Karena takut bahwa dirinya masih masuk dalam kategori fasik, lalu walinya saat menikahkan, status walinya saat menikahkan tidak sah. Ghibah itu adalah dosa besar. Tetapi sekarang ini seakan-akan dengan nggak tahu saya ada apa perubahan di dunia ini. Kok ketika menceritakan kejelekan orang lain itu kayak nikmat betul dan kayak seakan-akan dia adalah orang yang peduli menceritakan. Yang berdosa yang menceritakan saja, yang mendengarkan dan menikmati juga dosa. Kadang-kadang yang mendengarkan terus gimana? Terus yang itunya gimana? Ini dua-duanya masuk dalam ghibah. Kalau ada orang yang sedang membicarakan kejelekan orang lain kepada kita, apa adabnya? Tegur langsung, mohon maaf. Sebaiknya kita tidak bicarakan masalah orang lain, aibnya orang lain. Toh kita sendiri punya aib gitu ya kan. Kadang-kadang sekarang bukan aib, fitnah. Itu lebih dahsyat. Orang yang suka ghibah saja itu. Ada orang muslim tukang ghibah lalu tobat. Ini bisa dipastikan kata Nabi Muhammad, terakhir orang yang akan masuk surga adalah seorang yang sudah tobat dari ghibah. Terakhir yang masuk surga. Lah yang tukang ghibah tapi tidak tobat bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Mungkin dia akan menjadi orang yang tidak akan masuk surga atau pertama yang masuk neraka. Apalagi tukang fitnah. Kalau tukang ghibah itu katanya biasanya
terlalu banyak makan uang haram, atau hamil ibunya dalam keadaan hasil yang tidak suci, artinya dia dalam keadaan haid. Tapi yang tukang fitnah, tukang bawa fitnah ini padahal enggak, dibilang oh ini begini, padahal enggak jelas, langsung disebarkan ini begini. Hammazin masya'in binamim utullin ba'da dzalika zanim. Biasanya ada unsur-unsur anak zina itu. Orang yang suka menyebarkan fitnah biasanya itu anak haram, anak zina biasanya, tapi tidak semua. Maka itu apakah itu fitnah tidak akan baik dan tidak akan pernah menjadi baik. Ghibah juga tidak baik dan tidak akan pernah menjadi baik. Kepada orang yang tidak kenal saja haram dan dosa besar, apalagi kepada sahabat, keluarga dan sebagainya. Ketika ada orang mengetahui rahasia orang disimpan, itu orang bagus. Kapan orang bagus ini menjadi orang yang tidak bagus? Ketika dia sudah tidak lagi bersahabat lalu menyebarkan kepada orang lain. Dan tunggu, tidak waktu lama dia menyebarkan kejelekan orang lain, Allah akan buka kejelekannya dan dia akan mengalami seperti apa yang dia fitnah atau dia ghibah dari orang-orang tersebut. Wal iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. 4 adab sohbah. Masih ada 8 lagi insyaallah pada pelajaran berikutnya. Pada kesempatan berikutnya kita akan. Yang pertama apa? Berbagi kepemilikan, apa yang kita miliki, berbagi kelebihan, apa yang lebih dari kita. Yang kedua, adabnya bersahabat itu adalah bersegera untuk menolong tanpa harus diminta. Paham ya Pak? Yang ketiga apa? Yang ketiga, menjaga rahasia. Dan yang keempat, menutup aib dan kejelekannya untuk tidak disebarkan kepada orang lain. Hari ini siapa yang baca sholawat 100 atau lebih? Tidak ada. Setelah hari ini jangan pernah satu hari kurang dari 100 baca sholawat. Kemarin saya ijazahkan sholawat terpendek di dunia. Dan dengan sholawat 100 itu dijamin oleh Allah akan dikabulkan 100 hajat, 30 di dunia, 70 di akhirat. Jamaah jalsa itsnin majlis Rasulullah, para pencinta Rasulullah, kalau disebut nama Nabi, Allahumma sholli alaihi, salawat kurang dari 100. Ayo robah cara kita, cara dan gaya kita mencintai Nabi itu dirubah. Setidaknya dengan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim 'alaihi Allahumma shalli wa sallim 'alaihi Allahumma shalli wa sallim 'alaihi, sambil nungguin dagangan, sambil nyapu, sambil masak, sambil ngojek, sambil apa, tidak sampai 5 menit saudara, Anda baca salawat 100. Saat Anda dia berada di hari kiamat nanti, saya dan Anda, siapa yang akan nolong? Kepada siapa Anda akan minta syafaat? Sayyidina Muhammad. Sudah banyak sekali Nabi SAW, para ulama mengatakan yang mau nyambung dengan Nabi perbanyaklah sholawat, yang mau menuju Nabi lewat sholawat. Orang yang mencintai dan cintanya dianggap benar, pasti dia akan banyak menyebut. Terlalu banyak cara yang sudah diajarkan, tapi terlalu banyak juga yang bohong, pura-pura mencintai Nabi SAW. Dia ingin mencintai Nabi dengan gayanya, nggak bisa Pak. Mencintai Nabi dengan aturan Allah, mencintai Nabi dengan
ketentuan yang sudah dikasih oleh Nabi, baru kita cinta. Kalau cinta kita hanya dengan menganggap cinta kepada Nabi, tetapi kita tidak mengikuti aturannya, khawatirnya kita salah dalam mencintai. Kalau salah dalam mencintai, salah alamat, nyampe enggak Pak? Kirim paket salah alamat, nyampe enggak? Salah rekening, nyampe enggak? Dan kita pengen nyampe kepada Nabi Muhammad, maka itu kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat yang 10 yang akan mendapat pahalanya seperti orang dikasih oleh Allah seperti pahala seluruh penduduk bumi. Sudah hafal belum itu? Itu istiqomahkan. Kalau yang 100 jangan ditinggal. Allahumma shalli wa sallim. Setelah satu kali membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima labbaik Allahumma labbaik Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin nabi adada man shalla 'alaihi min khalqik wa shalli 'ala sayidina Muhammadin nabi kama yanbaghi lana nusalli 'alaihi wa shalli 'ala sayidina Muhammadin nabi kama amartana اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي